dengan strana strategi nasional kelanjut usiaan ya, yaitu tertuang dalam Perpres nomor 88 tahun 2021. Hmm. Yang poin-poinnya terdiri dari perlindungan sosial gitu, jaminan sosial, bantuan sosial, pendidikan sepanjang hayat ya mestinya ada. Hmm. Ada apa namanya? eh, tapi sampai saat ini sih belum ya, belum belum masuk ke Depdikbud ya tentang lanjut usiaan, pendidikan ya pada lanjut usia. Meskipun kita di Urindo apa namanya mengembangkan namanya sekolah lansia ya, di mana lansia bisa sekolah dalam tanda kutip ya, tapi informal ya gitu. Kemudian gratis ya. Kemudian yang kedua itu peningkatan derajat kesehatan melalui pola hidup, penurunan angka kesakitan perut jangka panjang. Jadi terkait sekali ya dengan jawaban-jawaban UTS ya. Peran Anda sebagai administrasi rumah sakit atau manajemen rumah sakit ya dalam hal ini, dalam hal peningkatan derajat kesehatan ya. Kemudian juga peningkatan kesadaran masyarakat. Ini edukasi status manusia pada masyarakat. Kemudian penguatan kelembagaan dan caregiver, pendamping ya. Kemudian yang terakhir mungkin Kiron teknologi itu mungkin masuk ke sini ya. Pemenuhan hak hak lansia, regulasi kelanjutusiaan, pemenuhan hak, peningkatan peran aktif lansia dan perlindungan dari kekerasan gitu ya. Mungkin ya walaupun bisa di mana-mana ya, bisa Kiron teknologi bisa juga menunjang kesehatan tadi ya, yang di Jepang itu ya, di mana terus-menerus dimonitor ya kesehatannya. Kemudian juga akses ya, akses terhadap jaminan sosial seperti itu ya, mungkin bisa kan ada yang melalui teknologi gitu ya. Kemudian ya ini pemenuhan hak peran aktif berperan aktif seperti itu ya. Ini apa ya, semacam rangka rangka konsep itu bagaimana apa konfigur ya, mengarrange itu apa ya bahasa Indonesianya, membuat atau apa mengcreate hmm, melakukan apa ya, mengimplementasikan ya bagaimana peran atau bagaimana adult atau lansia bisa memanfaatkan teknologi ya. Jadi mesti ada uh, practice of user involvement gitu ya. Jadi praktek keterlibatan dari pengguna, ada tujuannya, ada definisi dari masalah yang bisa dikerjakan dan seterusnya. Terus yang di bagian luarnya, ya ini ada eh, bagaimana peran para partisipan ya. Kemudian ada social bond dan create trust. Oke. Kemudian ada tantangannya ya untuk apa namanya funding, terkait dengan funding ya itu ya, ini baru kerangka konsep mungkin semacam itulah. Kemudian oke ya ini jadi pemanfaatan teknologi itu mesti meskipun tujuannya baik ya tadi untuk kesehatan lah, untuk bisa tetap berperan secara aktif ya, terhubung dengan masyarakat dan seterusnya, tapi mesti diingat juga bahwa ada ethical issue di situ ya, seperti itu di mana eh, ethical issue itu ya harus apa namanya menyeimbangkan ya antara eh, hak maupun manfaat ya dari hak asasi manusia ya dengan manfaat dari teknologi gitu. Karena kalau misalnya tujuannya sih agar aman gitu ya, lansia kita monitor terus ya, misalnya menggunakan CCTV gitu. Tapi kan itu mungkin melanggar privacy gitu ya. Jadi seperti itu, semacam itu contohnya ya. Jadi ini memang tujuannya tadi ya untuk keamanan ya. Gitu. Yaitu safety was counterbalance on the basic right of privacy and autonomy of the older people gitu. Jadi caranya bagaimana menyeimbangkan antara maksud baik ya untuk agar lansia aman tapi tidak mengganggu hak asasi dan juga privasi dari lansia itu sendiri gitu. Jadi mesti ada mungkin panduannya ya gitu ya. Jadi bahwa ada harus di bawah suatu panduan yang ketat ya untuk confidentiality. Confidentiality itu kerahasiaan ya. Jadi jangan sampai kemudian dijual bahkan ya nih, sold further to commercial company. Jadi jangan sampai data itu dijual ke perusahaan untuk hmm, yang dimana perusahaan itu
apa bermaksud mengambil data tentang lifestyle data ya, ini seperti acquiring lifestyle data, jadi ingin mengambil data tentang lifestyle. Kemudian seperti tadi yang di Jepang itu fungsi fisiologisnya diukur terus menerus karena memakai jam tangan itu ya, jam tangannya kan berarti ada apa aja di jam tangan ini, tekanan darah, pokoknya tanda vital gitu ya, 24 jam gitu ya misalnya ya, itu bagaimana tuh eh, perasaannya, apakah itu sebagai eh, monitor terhadap kesehatan yang bagus, apa apa malah ini ya threatening to privacy, yang poin kedua nih, threatening itu berarti ancaman terhadap privasi ya, daripada dibandingkan em, monitor secara rutin gitu. Kemudian lokasi dari alat-alat monitoring itu mestinya juga ada saatnya di switch off ya. Possibility to switch them off occasionally. Jadi kadang-kadang mungkin di switch off gitu ya agar lansia bisa apa namanya menjaga privasinya. Hmm. Also, future of technology had significance. For example, video camera could mostly have been rejected by the, ya. Jadi dalam satu penelitian video kamera atau CCTV gitu banyak yang menolak gitu ya partisipan di dalam satu penelitian karena ya tadi pelanggaran terhadap privasi. Hmm. Kemudian otonomi ya, kalau mungkin kalau lansianya sudah demensia ya, eh, kemudian ada memakai jam tangan atau gelang yang ada GPS-nya mungkin agar tidak sampai nyasar kemana terus pulang lupa jalan pulang gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak begitu ya mungkin nggak perlu ya, karena kan otonomi ini otonomi ya. Jadi punya otonomi atau kebebasan untuk pergi kemana yang mereka inginkan gitu ya, tidak dimonitor terus menerus semacam itu. Jadi kalau di sini poin pertama, lansia menekankan pentingnya keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan saat mengimplementasikan teknologi dalam pelayanan mereka ya, in their care, dalam perawatan mereka gitu. Jadi dalam apa namanya konteks otonomi, teknologi dapat dilihat sebagai pembatasan gitu atau sebaliknya meningkatkan. Jadi kalau enhancing bisa meningkatkan keamanan bisa juga ya. Jadi lansia mungkin nggak akan hilang gitu ya. Pasti diketahui di mana posisinya. Tapi juga apa namanya adalah pembatasan juga seperti itu. Jadi dihubungkan juga dengan itu ya kualitas hidup ya. Safe maintenance of physical activity and continued out of mobility ya tadi kok. Mobilitas yang eh, itu yang bebas itu ya di luar rumah. Itu apakah memang jadi aman atau malah jadi nggak ada nggak punya kebebasan ya tergantung ya. Jadi makanya harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ya keuntungannya ya ini kalau misalnya sampai tadi ya saya bilang tersesat tadi ya getting lost ya, tersesat atau ya kalau misalnya ada emergency ya ada kasus emergency gitu jadi jelas ya di mana posisinya terus di mana kondisinya. Oh, aduh, oke saya baru flu jadi suaranya agak ini ya gitu. Nah, jadi kiraan teknologi adalah suatu resiko terhadap rasa tidak aman ya. Tujuannya untuk safety, tapi justru kadang merasa insecure juga karena tadi bilang ada pelanggaran privasi ya kalau tidak dilibatkan itunya ya lansianya dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan teknologi itu. Ini fear of losing human contact ya. Jadi tadi kan di video yang kedua masih ingat ya video kedua ada kan kritik bahwa eh, apa namanya biaya atau dana itu digunakan untuk mengembangkan robot yang canggih gitu ya, bukannya untuk mencari SDM gitu yang berupa manusia gitu ya. Karena ada ketakutan tentang ini ya. Tapi mungkin kalau di negara-negara sangat maju karena memang eh, sudah menua sekali ya populasinya, jadi mungkin juga kekurangan yang namanya caregiver gitu ya. Meskipun caregivernya sudah mau impor dari negara-negara Asia seperti Indonesia, ya Indonesia banyak ini caregiver ke Jepang, tapi mungkin tetap saja lebih apa ya lebih ekonomis atau efisien kalau masih dibantu juga dengan robot seperti tadi ya. Udah saya minum. Oke. Jadi mereka mengatakan bahwa
masih membutuhkan ya kontak yang genuine ya. Genuine itu apa sih genuine? Dengan human gitu ya daripada dengan sepenuhnya replace oleh teknologi. Tapi tadi kalau di video itu enggak ya, enggak sepenuhnya di itu oleh teknologi ya. Jadi robotnya hanya membantu ya. Misalnya permainan itu dia bisa ya memfasilitasi ya suatu game misalnya seperti itu ya. Meskipun tetap aja ada caregivernya ya gitu. Ini physical touch as well seeing and hearing, jadi sentuhan fisik maupun melihat, mendengar gitu ya orang lain itu masih tetap sangat penting ya buat para lansia. Ya mungkin kecuali pada keadaan khusus seperti pandemi ya, di mana oh nggak mau ya bisa mengurangi kontak fisik ya. Jadi the need of human presence and physical touch increase when the older people become more dependent on care and were living alone ya, terutama yang eh, ketergantungan tinggi dan yang hidup sendiri ya, seperti itu. Jadi kalau eh, menurut mereka kalau digantikan oleh teknologi itu bisa berubah dari yang tadinya genuine menjadi superficial ya. Jadi apa namanya hubungan-hubungan itu hanya superficial sifatnya. Dan mereka nanti dianggap bukan eh, lansia yang unik gitu, unik orang yang unik ya, tapi adalah hanya semacam seperti kita ini. Anda kan jadinya hanya seperti apa namanya itu di layar ya, akun-akun di layar ini ya, screen ya, alert on screen ya. Jadi Anda ini bagi saya, apakah saya bagi Anda juga mungkin bukan manusia ya, tapi sesuatu yang ada di layar ya, seperti itu ya. Tapi kebetulan kita memang tidak membutuhkan yang namanya physical touch ya, jadi masih oke ya. Kemudian superficiality was also discussed in the robot study, ya, di mana older people merasa bahwa komunikasi dengan robot itu tidak genuine seperti itu. Ya mungkin tadi, tadi seperti tadi ya, jadi robotnya hanya untuk membantu ya. Seperti itu. Tadi juga seperti yang di Jepang yang namanya Society 5.0 itu kan sebenarnya senternya tetap manusia ya, tetap manusia. Jadi teknologi itu mestinya semuanya hanya membantu saja. Ya, kemudian apa lagi ya? Concern dan ketakutan ya, keprihatinan dan ketakutan ya mungkin. Jadi mereka juga ada eh, keprihatinan atau kekhawatiran tentang bagaimana menggunakan teknologi itu ya. Karena mereka sekarang usia itu mempengaruhi kapasitas kognitif ya gitu. Jadi apa namanya juga bagaimana mereka nanti takut kalau teknologi itu malahan mengkontrol hidup mereka ya. Seperti itu. Dan juga bagaimana orang lain mengontrol mereka ya melalui teknologi itu ya. Seperti tadi misalnya data bisa dibocorkan kemudian bahkan dijual. Nah, itu mungkin bisa seperti itu ya. Mereka takut kalau teknologi mengontrol mereka atau orang lain yang menggunakan teknologi itu yang mengontrol mereka. Selain juga apa namanya family member maksudnya keluarga juga eh, kadang juga mengalami kesulitan ya untuk memahami teknologi itu seperti itu atau manualnya karena ditulis dalam huruf yang sangat kecil. Ya, ya yang ini tadi sudah saya setelkan ya, Society 5.0 yang medical aja ya. Ada juga Society 5.0 yang seluruhnya ya, nggak cuma yang medical. Oke, yang ini belum saya setel nih, soft set of robot. Oke, sekarang ini geronteknologi, ini definisinya, banyak tiga definisinya di belakang ya. Studi tentang teknologi dan penuaan untuk memastikan lingkungan teknologi yang optimal dari semua orang yang menua hingga usia tinggi ya. Maksudnya ya teknologi itu mesti optimal ya. Tadi yang keterbatasan-keterbatasan tadi yang saya sebutkan berdasarkan penelitian itu mesti diatasi ya. Gitu. Home and community based service ya tadi kan yang contoh kasus itu melibatkan komunitas ya mestinya seperti itu ya teknologi itu juga membantu lansia untuk uh, terus terhubung dengan komunitas ya bukan sebaliknya. Ini kan human and community based service provide opportunity jadi memberikan opportunity itu apa kesempatan untuk lansia itu menerima atau mendapatkan long term care ya perawatan jangka panjang gitu yang dimana mereka mendapat
support bantuan di rumahnya maupun dalam komunitas. Mestinya ya, dengan bantuan teknologi itu jadi lebih mudah ya. Ini sejarahnya gerontologi itu sendiri sejak tahun 1990. Kemudian kemudian teknologi buatan manusia yang berubah dengan cepat, terutama dalam ranah komunikasi, produk rekayasa yang signifikan sejak 90 termasuk internet, email, mesin mencari, ponsel, GPS, alat navigasi, dan seterusnya. Mestinya itu membuat hidup lebih mudah dan bekerja lebih efisien dan meningkatkan kesejahteraan sosial, baik mental maupun fisik. Oke, ini ruang lingkupnya, jadi banyak aspeknya, baik aspek teknik, teknologi informasi, apa namanya, desain ya, kemudian juga lingkungan, tentu saja kesehatan juga masuk ke sini ya. Jadi gerontoteknologi mestinya adalah eh, ilmu yang inter dan multidisiplin ya, persis seperti pendekatan kita terhadap pasien geriatri ya, harus didekati atau dikelola dengan inter dan multidisiplin. Sustainability of an aging society depends upon our effectiveness in creating technology environment ya. Jadi mestinya sih keberlanjutan dari populasi atau komunitas lanjut usia itu tergantung kepada efektivitas kita dalam membentuk lingkungan teknologi yang itu ya, yang mendukung healthy aging, mendukung successful aging dan seterusnya. Ini ya definisi yang berikutnya adalah geronteknologi itu teknologi yang meningkatkan kualitas hidup lansia dan memfasilitasi akses ke semua barang, layanan, dan infrastruktur untuk lansia ya, termasuk akses ke komunitas ya. Hmm. Orang dewasa yang lansia mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari mereka karena kesehatan mereka memburuk. Geronteknologi mestinya membantu dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh lansia dengan meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengembangkan alat untuk memfasilitasi akses dari lansia ke semua barang, jasa, dan infrastruktur. Ini masih juga ya, masih juga terkait definisi, mestinya tujuannya yaitu ya, mestinya eh, memenuhi kebutuhan lansia ya, seperti pengembangan pribadi, harga diri, memiliki atau melaksanakan proyek, beradaptasi dengan lingkungan, dan seterusnya. Hmm. Kemudian, yang lain. Khusus mau beli itu mas. Oke, Oke, kemudian tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari lansia dan praktek eh, pengasuhan ya. Kenapa? Oke. Jadi yang pertama-tama menggunakan istilah ini adalah ini ya, Universitas Teknik Eindhoven ya. Kemudian tadi sudah ya kombinasi gerontologi dan teknologi, maksudnya membantu meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian lansia ya. Jadi ini setelah healthy aging kemudian successful successful aging. Tujuan berikutnya ya. Yang tadi dipresentasikan kelompok kan lebih ke healthy aging ya. Eh, ini penilaian kesehatan subjektif, kesehatan mental yang terus baik, dukungan sosial, kepuasan hidup yang dinilai sendiri dalam 8 domain itu. Jadi eh, termasuk pekerjaan yang berhubungan dengan pendapatan, anak-anak, persahabatan, kontak sosial, hobi, kegiatan layanan masyarakat, agama, rekreasi, olahraga, seperti itu ya. Sebaiknya tidak ada batasan fisik ya. Eh, ya tadi kan yang di penelitian yang saya paparkan yang berbahasa Inggris tadi, itu kan mereka takut adanya pembatasan ya, jadi otonominya terganggu ya. Pastinya tidak ya. Kalau tujuannya adalah untuk mendukung successful aging. Jadi ada ini apa saintis atau ilmuwan yang mendalilkan ya Vickers bahwa lansia harus beradaptasi terhadap perubahan-perubahan fisiologi dan psikologi yang bertujuan untuk kepuasan dalam hidup dan usia dengan sukses. Hmm. Ini mencapai kesehatan yang lengkap mesti harus seperti ini ya, mengidentifikasi aspirasi, mewujudkan aspirasi, memenuhi kebutuhan dan mengubah lingkungan dengan menggunakan teknologi ya. Salah satunya ya. Kita lihat dulu aspirasinya mereka ya di sini. Kita lihat ini berdasarkan fase-fase usia ini aja, fase formatif, fase kerja, fase pensiun aktif, dan periode kelemahan. Jadi ini aspirasinya seperti ini ya. Aspirasinya terhadap
kesehatan yang baik, terhadap kebahagiaan, terhadap apa namanya edukasi atau pembelajaran ternyata meskipun sudah eh, fase yang keempat ini fase ketergantungan ya mereka masih punya aspirasi untuk ini ya learning atau education ya, walaupun sudah semakin kecil sih ya seperti itu. Maintenance maintenance enhance communication nih malah sama dengan waktu fase masih muda ya mereka ingin meningkatkan komunikasi juga ini plus tiga ya seperti itu jadi mestinya aspirasi-aspirasi ini untuk mencapai kesehatan yang lengkap harus diwujudkan ya seperti itu mestinya teknologi itu membantu mewujudkan aspirasi dari mereka. Hmm, ya ini apa nih ya use or non use teknologi itu tergantung pada personal contact, teknologi kontak dan konteks lingkungan ya. Ini putusannya mesti melibatkan aspek konteks-konteks ini ya, di mana lansia harus diikut sertakan ya bagaimana memutuskan untuk menggunakan atau tidak menggunakan teknologi. Jadi ini jenisnya gitu ya, jenis-jenis teknologi yang digunakan yaitu teknologi yang asistif atau membantu, telehealth, telecare, telemedicine, telemonitoring tadi ya. Kemudian virtual reality dan gaming. Virtual reality itu VR yang tadi di video yang di Jepang itu kan bisa dipakai untuk menjelaskan ya bagaimana suatu apa namanya intervensi medis atau intervensi yang lebih invasif gitu ya dijelaskan ya. Kemudian social connectedness jadi terhubung secara sosial dan juga bagaimana smart home itu bisa dibangun ya. Smart home itu bisa dibangun nggak hanya smart hospital tapi juga smart home. Ya, di mana memang secara smart home itu secara pasif memantau penghuninya ya, ya itu tadi ya. Jadi memang eh, hati-hati dengan tadi ya pelanggaran privasi tadi. Jadi ini contoh-contoh teknologi yang memonitor ya. Yang tadi kan ada yang monitor, ada yang membantu ya. Misalnya health monitor, wearable monitor, sleep monitor, emergency monitor, ada GPS tadi ya biar tidak eh, apa namanya tersesat ya. Kemudian video monitoring dan ada financial monitoring bahkan ya. Nah ini hati-hati nih financial monitoring kalau ada yang tidak bertanggung jawab bisa malah kebobolan ya. Jadi ini animasi ya, jadi bisa di apa namanya misalnya mau mau apa namanya nih mau ada eh, senam gitu ya bisa melihat animasinya dulu ya. Seperti itu. Nah, apakah teknologi itu membantu lansia untuk menghadapi kesepian? Ya, kuliah saya sebelumnya kan tentang kesepian ya. Itu ya. Apakah membantu menghadapi kesepian? Mana sih? Gimana kira-kira? Apakah ada yang ingin menjawab dulu? Silakan kalau ada yang ingin menjawab, boleh ya brainstorming. Enggak ada yang salah ya Pak itu tentang jawaban. Gimana? Teman-teman apakah ada yang ingin menjawab atau eh, bukan menjawab juga nggak apa-apa ya. Menebak itu juga apalah gitu ya. Boleh silakan. Gimana? Teknologi apa kira-kira bisa membantu menghadapi kesepian? Kaitan antara kuliah saya sekarang dan yang sebelumnya. Halo? Ya silakan. Kalau Silakan mungkin Bu Ayunda. saya dengan Ayunda dok. Kalau menurut saya mungkin teknologi yang bisa membantu lansia zaman sekarang itu kayak hubungan kayak kakek nenek sama cucunya dok. Jadi Ya, dengan video call itu membantu yang jauh menjadi dekat. membantu yang jauh menjadi dekat gitu ya Bu. Misalnya antara Ya, lansia dengan cucunya gitu ya. Kalau misalnya ya, cuman bisa datang saat Lebaran gitu atau Natal gitu ya atau tahun baru, jadi bisa lebih sering gitu ya. Jadi datangnya secara fisik mungkin hanya setahun sekali, tapi secara apa namanya suara gitu paling enggak ya suara dan eh, wajah gitu bisa terlihat ya dengan video call gitu ya. Jadi lebih bisa misalnya sebulan sekali atau bahkan lebih sering ya. Jadi bisa dalam hal itu mengurangi kesepian ya dalam hal ini ya Bu ya. Maksudnya Bu Ayunda gitu kan ya. Ya, benar. oke. Apakah ada lagi yang sebaliknya gimana? Yang malah dengan teknologi ini malah jadi bikin kesepian gimana? Apa kira-kira gimana? Eh,
Ada yang brainstorming kayak Bu Mentari. Iya, mungkin kalau di satu sisi Ya, teknologi itu belum bisa menggantikan peran interaksi bagi manusia ya dok. Namun teknologi juga bisa memberikan kenyamanan pada situasi tertentu yang dimana lansia mungkin tinggal sendirian dan juga oke. mungkin bisa memberikan bantuan pengobatan dan juga hiburan gitu dok. Tapi untuk Oke, interaksi bagi manusia itu uh, tidak bisa tergantikan dok. tidak bisa tergantikan. Oke. Mm. Jadi khusus buat terutama ya buat lansia yang tinggal sendirian itu bisa membantu ya Bu ya dalam tanda kutip meskipun tetap saja dia akan membutuhkan interaksi secara langsung gitu ya. Jadi Iya dok. sekali-sekali mesti ada yang misalnya mengunjungi gitu ya. Kalau ke dalam konteks Indonesia ya mungkin kader lah kalau misalnya tetangga nih pada sibuk semua gitu ya. Kalau tinggal di kota itu tetangga benar-benar sibuk semua. Dan sama tetangga sebelah juga kayaknya berapa bulan nggak pernah ketemu tuh. Ya jadi tapi kalau kader pasti ada ya. Kader atau misalnya itu posyandu atau bahkan puskesmas terdekat lah ya. Jadi mungkin kalau lansianya nggak bisa datang ke posyandu lansia ya paling nggak dikunjungi mesti tetap pasti ada itu ya. Nggak cuma terus-terusan di monitornya cuma lihat video doang, lewat video call doang gitu ya, atau Zoom aja gitu ya. Mesti memang betul itu betul sekali ya. Jadi meskipun memang membantu, tapi jangan sampai itu menggantikan 100% ya. Jadi kita lihat di sini perkembangan dunia kesehatan telah membuat manusia sukses memperpanjang hidupnya gitu. Tapi tidak semua lansia beruntung tinggal bersama keluarga. Tadi ya banyak yang tinggal sendirian juga ya. Satu di antara 10 atau dua di antara 10 ya, saya kok lupa ya datanya ya. Tapi kalau di sini nih 27% dari orang yang berusia 60 tahun ke atas itu tinggal sendirian, sementara 16% yang lansia, karena di sana lansia itu 65 ya, kalau di negara maju ya, itu tinggal sendirian gitu ya. Jadi antara 10 sampai 20% ya gitu ya. Satu sampai dua orang di antara 10 orang ya tinggal sendirian. Jadi para lansia juga banyak nih, mayoritas nih 85% bahkan lebih memilih untuk mendapat perawatan kesehatan di rumah tuh daripada datang ke fasilitas kesehatan ya. Jadi mungkin tadi ya monitoring itu sangat penting ya. Jadi sangat membantu ya teknologi kalau gitu ya kalau mereka mau bikinnya lebih banyak di rumah. Hal tersebut dikaitkan dengan depresi, isolasi sosial dan ketergantungan ya. Terjadinya depresi, kecemasan, penurunan daya beli karena penyakit yang tergantung yang terkait dengan jantung. Kurangnya interaksi sosial meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti ya kan saya udah kuliah ya isolasi sosial bisa meningkatkan risiko kesepian terus kesepian meningkatkan risiko banyak penyakit ya seperti itu. Ya tadi ini ya mungkin sudah Anda sebutkan ya teknologi tidak bisa menggantikan peran interaksi dengan manusia tetapi memang bisa memberikan kenyamanan pada khususnya pada lansia yang tinggal sendiri. Itu juga pada lansia yang butuh bantuan pengobatan dan juga hiburan. Itu ya betul sekali ya tadi jawabannya. Kemudian ini gerontologi bisa mencegah to prevent disease accident, maintenance physical, mental, social health. Ya, assist tuh membantu ya tadi aspirasi tadi ya. Aspirasi tadi sudah jelaskan di depan ya. Mengkompensasi dari fungsi yang semakin melemah ya, misalnya mengangkat-angkat barang itu ada ya. eh, Semacam robot itu kalau udah canggih ya. Kalaupun tidak juga ada juga alat bantunya ya. Nanti kita lihat di belakang. Support care and care organization. Jadi ini 5 domain dalam kehidupan sehari-hari yang apa namanya dibantu oleh Kiron Teknologi. Kita lihat ya ininya ya apa namanya alatnya aja ya mungkin contoh-contoh alatnya teknologinya. Ya sebenarnya semuanya harus add happiness yang menambah kebahagiaan, self efficacy dan independensi. Oke, mana ya? Setelah ini lupa ya. Oh ini tadi masih sama ya. Tujuannya ya. Oh, kesehatan, aktivitas sehari-hari, mobilitas, eh, komunikasi dan juga kenyamanan ya. Eh, jadi teknologi itu ada beberapa area itu yang mendukung berfungsinya lansia, yang menyertai lansia, yang membantu beradaptasi ya lingkungan, kemudian eh, robot ya dengan tadi yang kognitif ada AI-nya ya, kemudian hiburan ya, kemudian telemedicine ya, kemudian juga jaring sosial ya, meskipun kontak dengan secara langsung dengan manusia tidak tergantikan ya.
ini apa namanya nih, bentuk itunya ya, apa teknologinya ya, alatnya komputer, telepon, televisi, otomatisasi, teknologi, kesehatan jarak jauh, hiburan, permainan, game ya, koordinasi mediko-sosial, sektor rumah sakit, disabilitas dan perumahan. Ya, ini contoh fungsi itu. Ini mungkin juga tadi sama ya. Kita lihat aja itunya mungkin ya. Ini apa nih alat bantu? Ini untuk eh, pasien dengan penyakit Alzheimer ya tadi Alzheimer ya. Jangan sampai Alzheimer yang masih ringan itu juga bisa suka pergi ya, pengen pergi tapi lupa jalan pulang ya. Jadi untuk Alzheimer alat bantu kognitif, kemudian jadi untuk mengingatkan gitu ya, kemudian juga untuk stimulasi, untuk bantuan kontak sosial ya, untuk keamanan tadi ya, jangan sampai ada keadaan emergency yang tidak tahu ya. Memang pakai gelang terus ya selama yang pakai gelangnya ada GPS-nya tadi ya. Memang untuk yang normal mungkin itu mengganggu ya, jadi terbatas ya, tidak punya otonomi. Tapi untuk yang Alzheimer mungkin itu perlu sekali ya. Jangan sampai tersesat dan ada keadaan emergency yang tidak diketahui ya, di keamanan, informasi dan dukungan. Ya ini eh, masih alatnya lagi ya. Ini 10 alat bantu inovatif yang memudahkan kehidupan para lansia apa aja. Nah, ini contoh-contohnya ya, gambarnya. Itu ini memang memudahkan untuk mobilitas dan untuk apa eh, keperluan sehari-hari ya, activity daily living. Nih, misalnya ini 10 perlengkapannya. Personal alat system, tongkat bantu jalan, kursi roda, kerangka pegangan di toilet, keset kamar mandi, kursi kamar mandi, alat pengecek kesehatan, alat perlengkapan sehari-hari, perlengkapan olahraga dan kesehatan lansia lainnya. Ya, ini yang harus diperhatikan mungkin ya tadi jangan sampai ada pelanggaran hak gitu ya, mesti semua eh, mesti melibatkan lansia dalam pengambilan keputusan, juga mesti manfaat-manfaat ini diperhatikan benar bahwa memang tercapai ya. Memprioritaskan keamanan lansia, memperhatikan kebutuhan nutrisi, memenuhi kebutuhan lainnya, membantu lansia tetap aktif, menerima bantuan dari orang lain, memahami kondisi kesehatan lansia, membuat jadwal ya, mendampingi saat mengurus legalitas, memastikan lansia selalu dalam pengawasan dan menjaga kesehatan diri. Ya, ini yang mendukung ya, mendukung tubuh yang menua, misalnya nutrisi, mendukung pikiran yang menua, misalnya dengan psikologi ya, mendukung masyarakat. Tadi kan contoh kasusnya adalah akses terhadap kegiatan komunitas ya, seperti itu ya. Kemudian kesehatan penunjang yang membantu kesehatan atau mempertahankan kesehatan atau paling tidak mengurangi penyakit ya, seperti itu. Ya, kok belum ada ya soalnya sih. Saya pikir soalnya sudah saya taruh di itu slide terakhir, ternyata belum ya. Soalnya taruh di mana ya? Jadi soalnya seperti biasa waktu itu dikerjakan oleh kelompok kan ya, dikerjakan oleh kelompok. Kemudian hmm, satu kelompok berapa orang? Bu Cindy masih ingat nggak Bu Cindy? Bertiga kemarin, Dok. Tiga ya, oke. Kalau tiga terlalu sedikit nggak ya? Soalnya ini soalnya ada 12 ya. Terus satu kelompok mengerjakan satu gitu. Kalau eh, dibagi kayaknya kebanyakan ya tiga ya. Karena ada yang dua, ada yang tiga kelihatannya loh. Soalnya banyak nih. Soalnya ada 12 nih. Karena kemarin kan soalnya cuma satu ya. Jadi sekarang soalnya banyak. 12 ini setiap satu soal yang mengerjakan satu kelompok gitu. Ya walaupun kelihatannya panjang tapi sebenarnya nggak panjang ya. Jawabannya mungkin lebih panjang yang tadi. Karena ini hanya definisi ini perspektif seperti itu ya. Kemudian jelaskan layanan preventif dan aging seperti itu. Apa namanya? Nanti di belakang pemberdayaan lansia, olahraga pada lansia, nutrisi, edukasi, kesehatan mental seperti itu. Jadi kalau misalnya di pas ini ada nggak 36 Bu Cindy? Kalau ada 36 berarti 36 dibagi 12, nah satu kelompok tiga gitu. Tapi kalau nggak ada 36 berarti ada satu kelompok dua gitu. Izin dok, mana ada 32 dok? 32, oke. Berarti ada 4 kelompok yang berisi dua, dua orang gitu, Bu Cindy. Ya, nanti di kocok aja tuh bagaimana ya. Silakan Bu Cindy yang membagi ya. Pokoknya soalnya ada 12 dan setiap soal satu kelompok yang mengerjakan. Gitu.
Itu ya Bu Cindy, nanti saya kirim ya soalnya. Gitu. Baik, dokter. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau komentar atau sharing terkait Dok, tadi izin, jawab ya Pak Bu Cindy, silakan. ya dok, izin tanya dok, untuk yang soal ini berarti kurang lebihnya jawabannya sama seperti kemarin ya dok, di Word sama Iya, ada ini. Ya, dok. iya jawabannya sama seperti kemarin, jadi berupa makalah, terus ada eh, daftar pustakanya gini, daftar pustaka ini, misalnya Abdurrahman Fatoni berarti harus ada di dalam ini sih ini ya di dalam harus disebut sudah dicitasi tulisannya dia gitu. Seperti seperti sama seperti kalau nanti membuat laporan residensi, membuat tesis kan seperti itu ya. Iya, hanya bagian tinjauan pustakanya aja gitu ini. Gitu Bu Cindy. Apakah ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau belum ada, nanti saya kirim ya ke Bu Cindy ininya, apa namanya, soalnya. Kemudian 2 minggu lagi berarti tinggal mengupload gitu ya. Jadi waktunya 2 minggu untuk menjawab soal. Oke. Eh, mungkin sebenarnya ada itu juga ya, ada overlapping juga ya dengan itu ya. Ini long term care kan udah kuliah ya, persepan juga sudah ya. Oke. Baik, kalau tidak ada atau belum ada komentar maupun pertanyaan, nanti kalau ada komentar atau pertanyaan bisa disampaikan lewat Bu Cindy ya ke WA saya. Jadi saya mungkin mau melanjutkan perjalanan ini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Selamat malam, Dok. Selamat Mari, malam, Selamat terima ya, malam, kasih. dok. baik. Terima Terima kasih. kasih, Mari. dok.